Halo Sobat TC-TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Hazinatul Asror, mahasiswa STIE Taman Siswa Bojanegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Oke, jadi seperti biasanya nih, kita sudah kedatangan guest star spesial yang bakal nemenin aku dan juga Sobat TC-TC di rumah. Pastinya bakal memberikan informasi-informasi bermanfaat dan juga inspiratif. Nah, di sini udah ada Kak Amir nih. Apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah baik. Oke, jadi makasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya buat hadir untuk membersamai aku dan juga Sobat TC-TC. Sama-sama. Nah, jadi Kak Amir ini selain mahasiswa STIE Taman Siswa Bojanegara, juga punya kesibukan lain gitu ya, Kak? Iya. Nah, jadi Kak Amir ini seorang makeup artist gitu ya, Kak? Iya, bisa Oke. dibilang. Nah, pastinya buat Sobat TC-TC di rumah kan kayak ada yang unik gitu kan, cowok biasanya kan didominasi sama cewek gitu ya, Kak? Betul. Betul. Nah, jadi kira-kira apa sih yang jadi inspirasi Kak Amir buat menggeluti atau terjun ke dunia make up gitu, Kak? Awal pertama sih nggak kepikiran ya saya ingin menjadi seorang MUA. Tapi waktu dulu ketika saya bersosial media, saya itu tertarik ketika saya melihat di YouTube. Dulu tuh TikTok belum se-hype seperti Ya, sekarang belum ya. rame gitu Iya, ya, Kak? betul. Di YouTube itu saya sering melihat drag queen dari luar. Apa itu, Kak? Drag queen itu seperti profesi yang kayak crossdresser, cowok yang berdandan seperti perempuan. Kita kesampingkan dulu untuk nilai negatifnya ya. Iya. Mungkin teman-teman Tambara Consulting ini yang nanti menilai negatif. Tapi yang saya lihat itu dari situ cenderung ke cara dia bermake up seperti itu, kayak keren. Dan dari situ saya mulai tertarik akan dunia make up. Tapi dulu tuh saya nggak paham karena yang saya tonton kan mereka seperti vlogger dari luar negeri yang notabene bahasa Inggris kan, saya nggak Betul. paham. Nah, awal mula saya paham MUA makeup itu dari ketika saya melihat channel YouTube Tasya Farasya. Dari situlah saya mulai belajar makeup dan paham dasar-dasarnya gitu. Oke, jadi seperti yang udah Kak Amir sebutkan tadi itu belum pasti negatif ya, Kak, hal-hal Iya, seperti itu. iya. Malah lebih cenderung ke unik gitu ya, Unik Kak? karena kan itu kayak seniman sih, Iya, mereka betul. profesi seniman kayak gitu. Dan juga kita semua juga berhak untuk mengeksplor hal-hal baru gitu ya, Betul, Kak? betul. Selagi itu tidak menyeleweng ya dari Betul, dan norma juga agama dan lain sebagainya ataupun betul. merugikan orang lain. Iya, pasti dong. Berarti udah dari kapan nih, Kak, Hmm. terjun di dunia MUA tadi? Awal pertama sih 2019 tuh 2019. mulai otodidak tuh Berarti dari mulai situ apa-apa sendiri gitu, Kak? sendiri. Karena kan kalau mungkin saya untuk ke apa namanya kayak bayar untuk guru untuk les Ya. itu kan saya nggak mampu kan. Nah dari situ saya coba untuk otodidak seperti itu. Berarti belajar semuanya benar-benar sendiri mulai dari nol gitu ya, Sendiri Kak? nol sendiri. Oke, jadi keren banget nih teman-teman. Bisa ditiru ya buat teman-teman yang merasa memiliki keterbatasan gitu. Kayak saya nggak punya apa-apa buat memulai, coba aja dulu gitu ya, Kak? Betul, yang penting kita punya niat, Betul. semangat. Oke, nah jadi tadi kan udah diceritain gimana awal mulanya Kak Amir ini tertarik di dunia MUA gitu kan. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, kira-kira tantangan terbesar apa yang pernah Kak Amir hadapi selama terjun di dunia MUA gitu Kak? Tantangan terbesar utama yaitu dari keterbatasan biaya, pengetahuan, terus tidak adanya support dari orang-orang sekitar maupun keluarga. Wah, berarti nggak disupport dari orang deket Iya, juga? kadang orang lain itu kayak, "Ih kenapa sih kamu cowok kok main kayak gituan, make up dan lain sebagainya," kayak gitu. Nah dari situ tuh yang kadang membuat saya tuh ngerasa down. Tapi kembali lagi ketika saya berani meng-up hal apa yang setelah saya pelajari, tuh saya merasa kayak ingin menunjukkan, "Loh aku dari otodidak aja aku bisa," gitu. Berarti awalnya malah dipandang sebelah mata sama Iya orang-orang sekitar betul gitu ya betul. Kak? Tapi Kak Amir ini tetap survive gitu ya teman-teman supaya bisa membuktikan kepada orang-orang yang sudah memandang Kak Amir ini secara sebelah mata gitu, diremehkan gitu ya Kak. Tapi sekarang bisa membuktikan dengan adanya tekad yang kuat pastinya ya Kak. Betul.
Oke, selanjutnya aku mau nanya nih Kak tentang make up gitu ya Kak. Iya. Aku kan belum tahu nih, kira-kira kalau di dunia make up itu buat pemula gitu ya Kak, kira-kira urutannya itu gimana? Kemudian buat milih produk-produknya itu kan nggak boleh sembarangan gitu ya Kak. Nah itu gimana sih Kak? Yang pasti kita kalau pemula kita harus tahu dari barang-barang yang akan kita pakai, alat-alatnya, nama-namanya dan kegunaannya. Kalau aku sih dulu kayak gitu, biar lebih cepat paham. Seperti contohnya brush. Brush kan banyak macam tuh, ada yang Ya, buat foundation, ada yang buat contour, ada yang buat highlight dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus tahu namanya dan kegunaannya. Setelah brush, kita berlari ke alat-alat make up-nya. Kayak foundation itu buat apa, bedak itu buat apa, terus lipstick itu buat apa, maskara itu buat apa, kontur itu buat apa. Nah, dari situ step by step-nya kita akan mudah memahami. Kayak gitu. jadi ternyata tuh banyak banget gitu ya Kak. Banyak banget. Terus buat awalnya gitu buat kayak ngerti tentang hal-hal begitu kan pastinya rumit gitu, terus Iya, banyak banget. Itu iya. gimana Kak? Yang pastinya nggak cukup sekali kita harus puas, kita harus oh aku udah nih cukup sampai di si titik ini pun masih banyak hal yang belum saya tahu, belum harus saya pelajari kayak gitu. Oke, jadi emang perlu proses juga ya Kak? Proses jam terbang dan kalau dibilang MUA tuh aku belum apa-apanya. Dibandingkan MUA di Banjar ya yang udah namanya udah besar, udah make upnya udah keren kayak gitu. Aku tuh belum apa-apanya. Tapi Kak Amir ini bener keren loh, bener-bener mulai semuanya itu sendiri gitu ya Kak. Iya, Terus berjalan sampai sekarang itu masih sendiri gitu. Jadi kalau buat milih produk-produk gitu kan nggak boleh asal-asalan ya Kak. betul. Kayak nggak boleh yang kayak asal murah atau Iya, harganya sembarangan gitu. iya. Itu gimana tipsnya? Yang pasti kita lihat di situ di kemasan itu kan ada label BPOM. Iya, Bepom, Nah, betul. kalau udah BPOM lah itu pasti aman ya. Tergantung murah atau mahalnya itu nggak ngaruh sih. Kadang sekarang pun banyak kok produk make up yang murah tapi affordable. Yang penting sudah BPOM. Tapi kadang kalau make up gitu, kadang ada yang nggak cocok sama kulit individu-individu orang itu kan pasti beda ya Kak. Iya sih, tapi kalau kalau untuk make up itu enggak sih karena make up itu kan bukan skincare. Oh, beda berarti ya Kak. Beda, kita lebih milih ke shade aja untuk sesuai ke warna kulit. Nah, selanjutnya nih Kak, berkaitan dengan yang tadi udah Kak Amir ceritain di mana bahkan orang terdekat termasuk keluarga itu meremehkan gitu ya Kak, terus mempertanyakan kenapa sih kamu sebagai laki-laki tertarik tentang make up gitu ya Kak. Nah, kira-kira itu jadi insecure nggak sih buat Kak Amir dan gimana cara mengatasinya gitu? Mungkin sobat isi-isi di rumah mau tahu tipsnya gitu Kak. Eh, yang pastinya insecure itu pasti akan ada ketika Pasti ya kita Kak. mendapatkan komentar yang negatif dan lain sebagainya. Terus kalau menurut saya sih eh, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Berarti nggak perlu dihiraukan. Selagi itu komentar yang nggak membangun ya. Kayak gitu. Berarti sering nggak Kak dapat hate comment gitu? Kalau untuk hate comment itu ya ada sih beberapa. Kayak cenderung kadang orang meremehkan ketika kita itu belum jadi siapa-siapa. Betul banget. Nggak hanya di dunia make up mungkin ya, ketika seseorang yang dia merintis nol, zero to hero itu di bidang apapun pasti ketika dia lagi merintis belum jadi apa-apa pasti dia akan diremehkan. Ah pasti nanti nggak jadi apa-apa, ah paling kayak gitu doang dan lain sebagainya. Orang itu akan melihat ketika kita sudah menjadi apa. Tuh, jadi emang harus dibuktiin ya, dibungkam mulut-mulut orang Iya, seperti itu iya, ya Kak. Oke, jadi padahal sekarang tuh emang udah banyak rasanya ya Kak, MUA-MUA yang notabene itu sebagai laki-laki gitu ya Kak. iya betul Jadi, banyak sekali. tapi nyatanya masyarakat di luar sana itu banyak yang kayak masih nggak mau membuka mindsetnya gitu ya Kak. Betul. Nah, denger-denger juga nih Kak Amir ini sibuk di bidang lain gitu ya Kak. Ada kesibukan lain atau pekerjaan di biro umroh gitu Kak. Bener nggak? Iya betul. Oke, boleh diceritain dong ke sobat tisi-tisi di rumah. Ya alhamdulillah ya saya diberikan kesibukan menjadi salah satu admin di perusahaan di PT Biro Umroh dan Haji yang berkantor cabang di Banjarnegara. Kayak gitu. Jadi awalnya gimana Kak bisa gabung di biro umroh tersebut gitu? Awal pertama itu saya
kenal dan dekat dengan satu orang. Dia sebenarnya salah satu manajer marketingnya di Biro Umroh itu. Dan saya diajak lah untuk awal pertama sih freelance ya. Freelance berarti. Awal pertama. Kalau sekarang udah mulai aktif gitu. Iya aktif. Betul. Jadi di samping jadi mahasiswa tetap bisa mengeksplor banyak hal gitu ya Kak. Mulai dari MUA, terus Biro Umroh juga. Keren banget. Ya, betul. Nah kira-kira buat membagi waktunya itu susah nggak sih Kak? Apalagi kan kalau MUA biasanya kan ada job dari orang gitu kan. Misalnya waktunya itu tabrakan sama kuliah gitu. Iya. Jadi bagi waktunya itu gimana Kak? Nah disitulah yang namanya penting banget ya manajemen waktu. Apalagi di dunia make up. Kayak gitu kan ketika kita sudah di tempat, namanya manajemen waktu, kecepatan itu harus kita terapkan. Betul. Karena untuk hasil yang seminimalisir mungkin dan untuk hasil make up-nya juga yang nggak kacau. Itu tuh hal yang menurut saya tantangan yang menurut saya besar. Apalagi kan ketika kita make up itu pasti kebanyakan itu malam. Oh, malam Jam hari. 3. Oh, Karena kan pasti untuk event baik itu wisuda maupun tari dan lain sebagainya pasti kan pagi kan. betul. Jadi pagi itu harus sudah selesai dan kita tuh datang ke tempat lokasi pasti jam 3 pagi. Berarti harus profesional gitu ya Betul Kak? banget. Waduh, keren banget nih. Ternyata emang buat manajemen waktunya itu benar-benar nggak mudah ya Kak? Iya, betul. Harus menyesuaikan klien juga Iya, pastinya. kayak gitu. Dan agar kuliah kita tetap jalan, tugas-tugas kita juga nggak terabaikan, Betul. kayak gitu. Nah, selain dari MUA, terus udah ada Biro Umroh juga Iya. nih Kak. Ada satu lagi nih kalau nggak salah ya Kak. Jadi Kak Amir ini juga sebagai admin di peternakan kambing Etawa gitu ya Kak? Iya, rencananya. Karena itu kan komunitas atau organisasi yang akan dibikin di Banjarnegara Oh, ini. baru merintis gitu ya Kak? Iya, baru awal mau dibikin. Berarti emang produktif Kak Amir ya Kak? Amin ya Allah, terima kasih. Oke, tadi kan juga udah aku singgung tentang head comment gitu ya Kak. Nah, untuk sejauh karir Kak Amir ini, kira-kira ada nggak sih kata-kata yang dari orang itu mungkin kayak bener-bener keterlaluan terus kayak bikin sakit hati banget gitu Kak? Ada nggak sih, boleh diceritain? Kalau untuk head comment yang seperti itu pernah ya kayak. Tapi kalau untuk menjadi seorang MUA-nya sih nggak yang terlalu karena kan sekarang juga banyak kan Iya, MUA yang cowok. betul. Tapi ketika saya ingin beranjak lagi milih nih kayak pengen jadi seorang content creator, makeup transisi, nah dari situlah banyak. Kadang ada beberapa komentar yang menurut saya bikin down Iya, banget. kurang berkenan gitu ya Iya, Kak? iya betul. Karena kan hal seperti itu jangankan di Banjar ya yang lingkupnya enggak. Di Indonesia pun kadang ketika itu masih tabu banget Betul. kayak gitu. Tapi kalau sekarang kira-kira buat teman-teman atau lingkungan Kak Amir ini kan udah lumayan lama nih Kak Iya, terjun di dunia betul. MUA. Sekarang udah banyak yang support nggak nih Kak? Ya, setelah mereka tahu gitu kayak wah keren banget. Kok bisa sih kamu kayak bisa make up dan lain sebagainya kayak banyak sih teman-teman. Salah satunya teman-teman di kampus juga banyak yang wah keren banget ya. Kapan-kapan ajarin dong, kapan-kapan make up dong kayak gitu. Wah, berarti justru malah memotivasi Betul, teman-teman yang perempuan gitu ya Kak? betul, betul. Keren. Nah, selanjutnya aku juga mau tanya nih Kak, kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan selama menjadi MUA gitu Kak? Pengalaman paling berkesan itu ketika saya memegang klien, terus mereka merasa puas dengan apa yang kita lakukan ya, make up, Wah, service, kayak gitu. Itulah hal yang menurut saya luar biasa. Kita bisa melihat senyum mereka terhadap make up yang kita lakukan itu tuh menurut saya hal yang sangat luar biasa. jadi pencapaian tersendiri gitu ya Betul Kak? banget. Keren. Nah, kalau di Biro Umrohnya sendiri ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang bermanfaat terus berkesan juga buat Kak Amir gitu? Banyak, banyak banget. Banyak. Karena di situ saya dipertemukan dengan orang-orang hebat. Orang-orang besar, kita bisa belajar banyak hal dari segi agama, terus relasi, bersosialisasi,
Udah gitu kan di situ kita kayak mengurus dokumen internasional kan, Waduh, menghubungkan kedua negara agar betul. dokumen itu sinkron. Nggak sembarangan ya, Kak. Betul, disitulah hal yang saya pelajari benar-benar teliti, nggak main-main kayak gitu. Benar-benar tanggung jawabnya luar biasa banget. Jadi benar-benar banyak sekali hal yang bisa diambil ya, Kak, dari Betul, pengalaman-pengalaman yang udah Kak Amir geluti gitu ya, Kak. betul, betul. Oke, tadi udah ada pengalaman berkesan dari Kak Amir gitu ya, Kak. Ya, Nah, sekarang kira-kira rencana Kak Amir untuk kedepannya gitu, atau goals dari Kak Amir sendiri itu apa sih, Kak? yang utama sekarang utamanya ini saya bisa eh, prioritaskan kuliah saya. Setelah itu saya rencana di kemudian hari kalau ada rezeki, saya pengen bikin brand makeup sendiri ya. Kalau ada rezeki terus, tapi di titik itu saya kepenginnya nggak terjun langsung. Saya hanya ingin menjadi ya manajemennya dan marketing dan berjalannya makeup saya seperti apa. Tapi saya nggak usah terjun langsung. Oke, keren banget nih. Semoga tujuan dan rencana dari Kak Amir bisa terlaksana secepatnya gitu Amin ya, ya Kak. Allah. Amin. Oke, aku juga mau minta pesan buat sobat isi-tisi di rumah nih, Kak. Pastinya banyak yang masih enggan buat keluar dari zona nyamannya, kemudian juga nggak mau untuk mengeksplor hal baru gitu, Kak. Bisa dikasih pesan buat sobat isi-tisi di rumah nih, Kak. Nah, pertama kalau menurut saya kenali dulu diri kita sendiri. Terima dulu diri kita, apa sih potensi yang ada dalam diri kita. Dari situ ketika kita tahu diri kita, potensi diri kita akan bisa untuk selangkah lebih maju. Jangan pernah berhenti berusaha, belajar, belajar dan terus belajar, seperti itu. Dan kalau menurut saya untuk teman-teman ya, Tambara Consulting yang mereka kadang masih malu. Itu hal yang membuat mereka malu, nggak berani melakukan sesuai passion, minat dan bakat mereka tuh kalau menurut saya di dalam diri mereka, sugesti mereka itu, aku tuh nggak kayak yang lain, aku tuh nggak bisa, aku tuh banyak kekurangan. Nah, itulah yang membuat diri mereka tetap stuck di tempat. Kayak gitu. Oke, jadi emang dari mereka ini udah ke distract duluan gitu ya, Betul, Kak? sugesti dalam diri mereka. Betul. Padahal orang-orang sukses di luar sana juga memulai dari nol gitu ya, Kak? Betul, zero to hero. Oke, nah pasti sobat isi-tisi di rumah tuh masih penasaran nih sama Kak Amir. Kan tadi udah banyak sekali profesi atau hal-hal yang Kak Amir coba gitu ya, Kak. Dan Betul. Kak Amir lakukan. Nah, kira-kira boleh di-spill nih, Kak, sosial medianya Kak Amir ke sobat isi-tisi. Paling IG itu pun aku nggak aktif. Oh, nggak aktif. Tapi boleh di-spill dong, Kak? IG-nya kalau lupa ya, Amir underscore R04. Oke, nanti juga linknya bakal kita cantumin di deskripsi. Nah, jadi dari pembahasan kita tadi, banyak sekali hal-hal bermanfaat yang bisa kita dapatkan dan kita ambil dari kisah inspiratif dari Kak Amir gitu ya. Jadi mulai dari teman-teman harus bisa mengenali diri kalian sendiri supaya bisa tahu nih arahnya mau kemana, kemudian bakat dan minatnya itu di bidang apa, sehingga itu bisa dikembangkan lagi gitu ya, Betul, Kak. Kak. Dan juga sekarang buat teman-teman yang mau mengeksplor hal baru, itu nggak ada batasan sama sekali. Karena sekarang udah ada yang namanya gender equality atau kesetaraan gender gitu ya, Kak. Betul. Jadi kita berhak untuk memilih apapun yang kita mau gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah minder juga ya, Kak. Iya, betul. Karena teman-teman di luar sana saya yakin punya kemampuan, cuman kadang malu, kadang nggak mau mencoba, nggak mau tampil gitu ya, Betul. Kak. Jadi buat teman-teman di rumah bisa lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi, dan juga bisa kejar apapun impian kalian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak pembahasan kita tadi. Pantengin terus akun YouTube Tambara CTC untuk konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe akun Tambara CTC. Serta bagi teman-teman semua yang memiliki ide atau gagasan untuk konten-konten kita berikutnya, bisa DM melalui Instagram @tambara_CTC. Thanks for watching and see you. Bye-bye.